Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam pelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dengan materi kita pada malam hari ini diambil dari eksposisi Efesus, dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dengan tema kuasa salib Kristus di sesi yang kelima. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita Bapak Ibu berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat para operator yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan tolong agar mereka tidak ada halangan dalam pekerjaan mereka. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, handphone, laptop, peralatan listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah itu Tuhan tolong, tidak ada gangguan, boleh berjalan dengan lancar. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, sebagai pembicara pada malam hari ini. Biarlah semua apa yang dibicarakan boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di Zoom Sema Adonai dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Biarlah semua terberkati oleh pembelajaran firman. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran firman, kita akan dengarkan dulu profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Bentel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023.
pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya menulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Pak Sam masih ke-mute, Pak. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel. Apa kabar? Selamat malam Pak Sam, selamat malam rekan-rekan semua. Ya, kabar baik. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya dan selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa-doanya karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, saya bisa tetap ada di ladang Tuhan dan juga tetap kuat ya melaksanakan tugas yang mulia ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Efesus. Ya, jadi eksposisi atau menjelaskan bagian demi bagian dari kitab Efesus. Dan di dalam setiap bagian itu penulis dalam hal ini Rasul Paulus memiliki pikiran-pikiran tertentu yang dia tuangkan untuk disampaikan kepada jemaat dengan harapan jemaat mengerti dan kemudian melakukan dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun juga sebagai jemaat bersama-sama. Dan kita sudah sampai pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Apa yang dibahas oleh Paulus di dalam bagian ini akan kita upayakan untuk menemukannya dan hasil temuan kita dari kajian terhadap perikop ini nanti saya akan konfirmasi dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita temukan pada penggalian ini itu bukan merupakan satu pemikiran subjektif tetapi terkonfirmasi bukan saja dengan data dari nas itu tetapi juga dengan konfirmasi dari bagian kitab-kitab yang lain. Dan karena itu saya sangat berharap bahwa pembelajaran ini akan membekali saudara dan saya untuk kemudian dapat menjadi seorang anak Tuhan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, yaitu untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, demikian teks bacaan kita dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Nah, jelas saudara dari bacaan ini apa yang Paulus sedang tekankan. Ada dua kelompok masyarakat atau dua kelompok manusia ditinjau dari sudut pandang keagamaan, khususnya secara Yudaisme, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi dan bangsa Yahudi. Ya. Lalu dalam konsep pemikiran bangsa Yahudi atau menurut kitab Taurat yang menjadi landasan keyakinan daripada bangsa Yahudi atau bangsa Israel, maka orang-orang di luar bangsa Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak termasuk pewaris atau tidak termasuk orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Ya, untuk jelasnya saya bacakan lagi bagaimana deskripsi yang ditulis oleh Paulus tentang orang-orang Yunani, ya, orang-orang di luar Israel ini. Ya, dahulu kamu bukan orang Yahudi, jelas. Ya, dahulu kamu orang-orang yang tidak bersunat. Ya, dahulu kamu adalah orang-orang yang tanpa Kristus. Dahulu kamu tidak termasuk kewargaan Israel, artinya bukan bangsa pilihan. Dahulu kamu tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan atau anugerah Allah bagi karya penyelamatan Allah bagi bangsa Israel. Dahulu kamu hidup tanpa pengharapan, dahulu kamu hidup tanpa Allah di dalam dunia. Nah, itu adalah satu kelompok masyarakat dunia yang terdiri dari orang-orang yang sama sekali tidak punya kaitan dengan Tuhan, yang sama sekali tidak ada akses untuk bertemu dengan Tuhan. Beda dengan Israel. Israel adalah bangsa pilihan, umat yang dikuduskan, yang kemudian menjadi mitra Tuhan untuk memberkati dunia ini. Nah, itu dulu. Sebelum Kristus mati di atas kayu salib, itu fakta sejarah, itu realita kehidupan. Dan kita melihat saudara bahwa antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain itu ada satu jarak yang begitu jauh, ya, atau ada semacam tembok pemisah yang begitu kokoh, yang begitu kekar,
sehingga tidak bisa diseberangi baik oleh orang-orang non-Yahudi yang mau menjadi warga Yahudi ataupun orang-orang Yahudi tidak akan bisa untuk menyeberangi tembok itu pergi menjangkau orang-orang di luar bangsa mereka, oleh karena konsep berpikir orang-orang Yahudi itu adalah kita ini bangsa pilihan Allah, kita ini bangsa yang kudus, dan bangsa-bangsa lain itu bangsa kelas 2. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa di mata orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa lain itu setara dengan anjing. Ya, anjing itu satu binatang yang najis pada masa itu. Ya, jadi orang-orang bukan Yahudi itu disetarakan dengan anjing itu. Nah, bahkan dari mulut Yesus sendiri terlontar sebuah pernyataan bahwa tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berbicara dengan perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia, bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Nah, tetapi kemudian saudara-saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu membawa satu perubahan yang sangat radikal. Ya. Membawa satu tatanan kehidupan baru. Bukan saja di kalangan bangsa Yahudi atau Israel, dan juga di bangsa non-Yahudi. Jadi ada satu tatanan baru yang terwujud akibat daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Maka judul bacaan kita ini saya beri judul dengan kuasa salib Kristus. Ya, kuasa salib Kristus. Ini perlu Bapak Ibu lihat ya, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu tidak semata-mata menang atas iblis. Tidak semata-mata menjadi jaminan keselamatan. Tidak semata-mata menjadi jaminan mujizat atas kehidupan orang-orang percaya, tetapi ada hal-hal yang sangat esensi yang melebihi sekedar daripada mujizat, daripada hal-hal yang bersifat jasmani yang Tuhan janjikan kepada kita bagi yang percaya salib. Nah, oleh karena itu maka saya mau supaya Bapak Ibu mengikuti bacaan ini secara serius sehingga Bapak Ibu dapat melihat satu kenyataan kuasa salib Kristus, dan kemudian saudara dapat menjadikan itu sebagai satu tuntunan, acuan untuk mengiring Yesus dan juga untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kuasa salib Kristus itu adalah mendekatkan orang yang jauh. Ya. Karena itu ingatlah bahwa ayat 12 ya, yang tadi saya sudah baca itu 13 ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, dekat di sini adalah ungkapan, ya, bukan jarak, tetapi bagaimana satu relasi. Dulu bangsa Israel itu disebut dekat dengan Tuhan oleh karena Tuhan memilih mereka secara khusus di antara bangsa-bangsa, dan Tuhan membina relasinya dengan bangsa Israel itu, sehingga dalam konteks ini mereka disebut sebagai bangsa yang dekat. Bangsa-bangsa di luar Yahudi disebut sebagai bangsa Yahudi, bangsa yang jauh, oleh karena keterangan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 tadi itu yang saya sudah
uraikan frasa demi frasa itu. Nah, tetapi sekarang jelas di sini Paulus mengatakan bahwa kamu yang tadinya bukan bangsa pilihan, kamu yang tadinya jauh dari Allah, kamu yang tadinya tidak memiliki tanda kepemilikan Allah atas dirimu yaitu sunat, sekarang sudah menjadi dekat. Nah, apa yang mendekatkan kamu kepada Allah itu adalah karena darah Yesus Kristus. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus semua orang-orang berdosa, bukan hanya dari bangsa Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain yang dalam hal ini diwakili oleh bangsa Yunani. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat di situ satu kuasa daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah membuka pintu keselamatan bagi semua orang-orang berdosa, tidak hanya dari kalangan bangsa Yahudi saja, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain yang ada di bawah kolong langit ini. Ini artinya Bapak Ibu bahwa tanpa korban Kristus di atas kayu salib, maka bangsa-bangsa lain itu tidak akan pernah memiliki status sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, dan juga sebagai kawan sekerja atau pewaris dari kerajaan surga. Nah, ini. Apa yang membuat bangsa-bangsa non-Yahudi itu menjadi dekat kepada Allah? Dari sisi Allah itu jelas melalui pengorbanan karya penyelamatan Allah di atas kayu salib. Tetapi dari pihak manusianya itu jelas di sini dikatakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus, Yesus Kristus, bagi semua orang yang percaya. Jadi, apa yang menjadi dasar pembenaran kepada bangsa-bangsa lain itu bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi adalah karena mereka beriman kepada Yesus Kristus yang mati, yang mencurahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib, dan orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Ya, kalau orang-orang Yahudi mengklaim diri bahwa mereka itu benar oleh karena mentaati hukum Taurat, ya, itu adalah satu klaim sepihak. Ya, karena Allah sama sekali tidak memberikan hukum Taurat itu untuk kemudian menjadi dasar orang dibenarkan, ya, karena kalau itu yang menjadi tujuan Tuhan orang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, itu berarti manusia diselamatkan karena perbuatan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman. Dan itu sebabnya Paulus berkata di dalam surat Galatia bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini adalah penghubung antara karya Allah, anugerah Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dan orang-orang berdosa yang mau diselamatkan, maka orang-orang itu harus beriman kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Itu sebabnya minggu yang lalu atau perikop yang lalu yang kita sudah bahas itu bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi
Iman itu adalah jalur, ya, penghubung dari manusia untuk datang kepada Allah, dan tidak ada jalan yang lain kecuali karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat ini diakhiri oleh Paulus dengan sebuah pernyataan, sebab tidak ada perbedaan. Orang Yahudi diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi orang Yahudi diselamatkan karena percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bangsa-bangsa bukan Yahudi diselamatkan bukan karena berjuang untuk melakukan hukum Taurat, tetapi bangsa-bangsa Yahudi diselamatkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus itu adalah satu prinsip yang berlaku secara general, secara umum kepada semua umat manusia di atas muka bumi. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi, Injil, kabar kesukaan, yaitu karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, itu adalah berita yang berkuasa, yang mampu untuk menyelamatkan baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi apa yang membuat orang Yunani, orang Yahudi itu menjadi sama statusnya di hadapan Tuhan adalah karena sama-sama beriman kepada karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib, yang itu juga disebut sebagai berita Injil, kabar kesukaan, berita keselamatan kepada segala bangsa. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk saudara pahami bahwa Paulus jelas mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13 itu, bahwa karena salib Kristus dan karena iman kepada salib itu, maka orang-orang dapat diselamatkan. Itulah sebabnya saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai penginjil, saya juga sebagai guru, itu tidak pernah berkeinginan untuk pergi ke satu tempat lalu kemudian bertujuan utama untuk mendirikan gereja, untuk memperluas denominasi. Tetapi tujuan utama saya berkunjung dari satu tempat ke tempat lain adalah untuk meyakinkan baik orang-orang Kristen maupun orang-orang bukan Kristen bahwa hanya oleh karena percaya kepada Yesus maka seseorang dapat diselamatkan. Itu yang menjadi pokok pemberitaan saya. Soal mereka nanti bergereja di mana, itu adalah hak daripada orang-orang itu. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan hanya meyakinkan, mengumandangkan, meyakinkan mereka bahwa tanpa iman kepada Yesus Kristus, apapun gerejamu, apapun denominasimu, betapa mewah pun gedung gerejamu, betapa besar pun jumlah jemaatmu, itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman bahwa Yesus Kristus itu telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menjadi juru selamat. Hanya orang-orang itu yang kemudian diselamatkan. Nah, jadi saudara, jelas ya, Paulus itu dari surat-suratnya, ya, itu jelas mengatakan Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa itu. Ya, jadi bukan Bapa itu, Yesus itu adalah Bapa, maksudnya gitu. Jadi Allah Bapa, Yesus adalah Bapa. Nah, jadi kesetaraan. Ini saya mau tegaskan ini karena apa? Karena ada sementara orang yang kemudian
menggradasi kualitas ketuhanan Yesus itu. Dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Tetapi di dalam tulisan Paulus yang itu merupakan satu keyakinannya, dan ini juga menjadi keyakinan saya, bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat semua orang-orang berdosa. Ya, dan Bapa sendiri mengatakan itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Petrus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi saya berharap hamba-hamba Tuhan yang ada di room ini dan dimanapun nanti suara ini terdengar, jangan lagi ada keraguan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Kuasa daripada salib Kristus adalah mendekatkan orang-orang yang jauh, ya, yang bukan pilihan disebut sekarang menjadi umat pilihan, yang bukan anak sekarang menjadi anak, yang bukan milik sekarang menjadi milik, yang dulu tidak disunat secara jasmani tetapi sekarang telah disunat secara hati, di mana dia dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, yang kedua adalah mempersatukan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya dari non-Yahudi, orang-orang percaya dari bangsa Yahudi, ini tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi pemisah, tetapi sudah menjadi satu oleh karena salib Kristus. Ya, ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, manusia baru di sini bukan orang per orang, tetapi menjadi satu komunitas baru, satu persekutuan baru, satu entitas baru sebagai bangsa di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi saudara bisa melihat di sini, ya, kuasa dari salib Kristus, betapa hebat, betapa dahsyat, sehingga tembok pemisah yang begitu berdiri kokoh tegar di antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain itu hancur berkeping-keping, hancur luluh menjadi debu. Dan sekarang ada jalan rata yang mempersatukan antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain oleh karena iman kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, tembok pemisah itu perseteruan. Apa dasar perseteruannya? Adalah karena orang Yahudi itu berkata, Taurat itu adalah aturan yang mutlak harus dipatuhi oleh semua orang supaya bisa masuk menjadi kelompok bangsa Yahudi. Tetapi kemudian bangsa-bangsa non-Yahudi, dalam hal ini bangsa Yunani, itu menganggap bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang bodoh. Masakan untuk selamat hanya percaya. Tetapi kami orang-orang Yunani itu mencari keselamatan dengan mempertinggi filsafat, memperluas filsafat. Karena itu kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, satu kesukaan dari semua orang-orang Yunani itu adalah selalu antusias untuk mencari hal-hal yang baru. Karena itu kalau ada informasi-informasi yang baru, mereka itu ingin untuk mengetahui.
termasuk ketika Paulus datang ke Athena dan dia berdiri di Areopagus itu untuk berbicara kepada bangsa-bangsa Yunani di situ, dia melihat orang-orang Yunani itu begitu antusias. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang keselamatan karena Yesus, kebangkitan dari orang mati itu, maka dikatakan orang-orang Yunani itu meninggalkan pertemuan itu karena apa yang dikatakan Paulus itu tidak masuk akal mereka. Nah, jadi ada satu pemisah yang dibangun oleh orang Yahudi dan juga yang dibangun oleh orang-orang Yunani. Sehingga dengan kematian Kristus di atas kayu salib, orang menemukan bahwa kamu diselamatkan bukan karena filsafat, kamu diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, maka percaya adalah jalan untuk diselamatkan itu. Salib adalah jalan yang menjembatani antara bumi dan surga. Jadi siapa yang memandang kepada salib itu, dia diselamatkan. Nah, karena itu maka kedatangan Kristus ke atas bumi ini, kematiannya di atas kayu salib, adalah untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Karena itu yang ada kata di sini yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu membatalkan. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Ini konotasinya negatif. Seolah-olah hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya, tetapi lebih tepat diterjemahkan sini adalah Yesus telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat itu. Karena itu di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 17 itu dikatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai pada zaman Yohanes, ya. Ya. Saya lupa ayatnya itu ya. Bahwa hukum Taurat berlaku sampai pada zaman Yohanes. Artinya apa? Apakah sesudah itu hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi? Nah, yang perlu dilihat di sini adalah bahwa yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi itu adalah syariat-syariat, ritual-ritual keagamaan, liturgis ibadah dari bangsa Israel, bangsa Yahudi, seperti yang ditetapkan dalam hukum Taurat yang harus mengorbankan hewan-hewan persembahan kepada Allah. Ya, dan itu diperjelas di dalam Alkitab bahwa semua ritual-ritual keagamaan bangsa Yahudi, semua tata cara liturgi-liturgi ibadah daripada bangsa Israel itu adalah bayangan, gambaran, sementara kegenapannya adalah Yesus Kristus. Nah, kan itu saudara baca di dalam kitab Ibrani, ya, bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus adalah kesempurnaan hukum Taurat. Jadi Yesus bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena itu kata membatalkan di sini Bapak Ibu mesti pahami, membatalkan artinya semua yang berbentuk syariat itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi esensi daripada hukum Taurat seperti jangan ada ilah lain di hadapanku, ya, hormatilah ibu bapakmu, jangan mencuri, jangan berzina, itu tetap sama dengan ajaran-ajaran Yesus, ya. Jadi Yesus sama sekali tidak menghilangkan semua hukum Taurat, tetapi dia hanya menggenapi syariat-syariatnya. Nah, oleh karena itu maka harus Bapak Ibu pahami, Taurat itu adalah firman Allah, Injil itu adalah firman Allah. Kedua-duanya tetap firman Allah yang harus terus dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini. Tetapi ada bagian-bagian dari hukum Taurat yang sudah digenapi dan itu tidak diberlakukan lagi. Nah, itu sebabnya bangsa-bangsa non-Yahudi, ya,
sudah menjadi sama dengan bangsa Yahudi. Bukan dari segi ritual ibadah keagamaan, tetapi oleh karena sama-sama menaruh percaya, memiliki iman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Sehingga keduanya menjadi satu. Jadi kuasa salib Kristus adalah mempersatukan orang-orang percaya. Nah, dalam hal ini ya, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam hal ini apa? Dalam hal telah diperbaharui. Seseorang yang telah diperbaharui, dia tidak lagi memandang status kebangsaan, tetapi dia sudah terintegrasi dengan siapapun dari bangsa manapun, selama orang-orang itu juga telah dibaharui hidupnya dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya gereja, saudara, secara organisme itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Itu gereja. Nah, jadi implikasi daripada kematian Kristus di atas kayu salib untuk mempersatukan orang-orang percaya adalah supaya semua orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi membatasi diri dengan latar belakang suku, latar belakang denominasi gereja. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu, ya, di Indonesia lebih dari 300 sinode gereja. Saya ketemu satu YouTube, saya lupa itu apakah lebih dari 3.000 atau 30.000 denominasi. Saya lupa mencatat itu. Ya. Jadi ada begitu banyak denominasi gereja di dunia ini. Dan kita melihat bahwa ada misi-misi yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Datang bukan untuk memperkuat gereja-gereja yang sudah ada di Indonesia, tetapi datang untuk mendirikan denominasi-denominasi baru dengan menyedot, ya, menyedot jemaat-jemaat Kristen yang ada di Indonesia untuk masuk ke dalam gerejanya. Ya, ini sesuatu yang bagi saya tidak terlalu prinsip di dalam penginjilan. Katakanlah saya dari Toraja datang ke Tanah Batak. Bagi saya sangat sedikit artinya untuk datang ke Tanah Batak mendirikan gereja Toraja. Atau bagi saya adalah sangat minim esensinya kalau orang Batak datang ke tanah Papua, datang ke tanah Timur untuk mendirikan gereja Batak. Ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang Batak datang ke tanah Timur, datang ke tanah Papua, atau orang Toraja ke tanah Papua, tanah Timur, tanah Batak itu datang untuk memperkuat denominasi-denominasi yang sudah ada, supaya denominasi atau gereja-gereja itu semakin efektif di dalam pemberitaan Injil. Karena organisasi-organisasi gereja sekarang ini yang berjuang untuk memperbesar organisasinya, justru ini yang memecah belah gereja. Dan ini bertolak belakang dengan tujuan kematian Kristus di atas kayu salib untuk mempersatukan
semua orang-orang percaya dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Tetapi penggiat-penggiat gereja Tuhan sekarang ini membuat kotak-kotak. Kalau dulu hanya bangsa Yahudi dan non-Yahudi, tetapi sekarang ada gereja A dengan gereja B, gereja C dengan gereja D, itu saling saya kalau mau bilang bermusuhan ya ini, tetapi bersaing, ya, dan kadang-kadang kualitas persaingannya itu tidak beda dengan kualitas persaingan pebisnis, tidak beda kualitas persaingannya dengan politikus-politikus yang hanya untuk memperebutkan anggota demi mengisi bangku-bangku di gerejanya, dan juga untuk memperebutkan jemaat dengan memperbesar pemasukan di gerejanya. Ini hati-hati, ya, tidak sesuai dengan maksud Paulus dalam menulis kitab Efesus ini. Ya, Efesus Paulus tulis supaya jemaat sadar bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi bukti atau dampak dari kuasa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, manusia di sini sudah menjadi gabungan antara Yahudi non-Yahudi. Kalau tadi non-Yahudi, Yahudi itu suatu kelompok yang berbeda, yang saling terpisah, yang saling bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lain, dipersatukan oleh Kristus di atas kayu salib. Sekarang kedua kelompok itu, ya, diperdamaikan dengan Allah. Nah, ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi non-Yahudi, dalam satu tubuh, gereja, tubuh Kristus, dengan Allah oleh salib. Jadi salib adalah korban pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang sempurna, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, yang berseteru di sini bukan lagi Yahudi non-Yahudi, tetapi yang berseteru adalah Allah yang sempurna dengan manusia yang berdosa. Artinya tidak akan ada keharmonisan di antara keduanya. Karena satu sisi Allah itu sempurna, manusia itu pada sisi yang lain najis, berdosa. Nah, bagaimana supaya antara yang sempurna dengan yang berdosa ini bisa diperdamaikan, bisa dipersatukan kembali? Maka Yesus mengambil tindakan langkah-langkah pendamaian itu dengan mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tuh, jadi betapa dahsyat kuasa salib Kristus. Karena baik orang yang jauh maupun orang yang dekat itu sama-sama dapat menghampiri Allah di dalam roh. Oleh karena apa? Semua yang menjadi pembatas, semua yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia, yaitu dosa, kenajisan, dan kejahatan itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kasih Allah dapat menjangkau manusia yang berdosa, dan manusia yang berdosa yang percaya kepada Yesus dapat menghampiri Allah di dalam kekudusan dan kesempurnaannya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau tegaskan lagi di sini. Tidak ada korban apapun, tidak ada perbuatan apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk datang kepada Allah, ya, menjalin relasi harmonis dengan Allah,
kecuali melalui korban Kristus di atas kayu salib. Di dalam Roma pasal 7 itu Paulus sadar betul ya bahwa secara keagamaan, secara kesadaran manusiawi, dia tahu apa yang jahat, apa yang baik. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan di dalam dirinya ada keinginan untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Berikhtiar penuh untuk melakukan itu. Tetapi setiap kali dia melakukan yang dia inginkan itu, yang ternyata yang dia wujudkan adalah kejahatan. Apa yang dia tidak suka untuk melakukannya, justru itu yang dia lakukan. Sehingga dia menjerit di ayat yang ke-24 kalau tidak salah. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus di dalam kitab Filipi berkata bahwa dalam hal pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini sempurna, tidak ada cacat celah. Tetapi setiap kali dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu, dia gagal. Dan itu dia nyatakan di dalam Roma pasal 7. Ayat 14 sampai ayat 25 dan seterusnya. Ya. Lalu, kalau begitu apa yang kemudian membuat Paulus berubah? Itu tidak lain adalah karena salib Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 3, dia berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap sampah. Oleh karena apa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang memandang kepada salib itu, percaya salib, karya salib, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu berdamai, diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus, oleh salib Kristus Yesus di atas kayu salib. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang membuat saudara damai dengan Allah? Bukan lagi korban-korban sembelihan dalam perjanjian lama itu, yang sudah tidak diberlakukan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, oleh karena Yesus adalah kegenapan dari syariat-syariat itu. Dan sekarang yang membuat orang bisa berdamai dengan Allah itu adalah karena iman. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, dari sisi Allah karya penyelamatan itu karena karunia, tetapi dari sisi manusia untuk bisa meraih karunia itu adalah iman. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan iman kepada Yesus Kristus. Ya, saya tekankan sekali lagi. Tidak ada yang bisa menggantikan iman kepada Yesus Kristus untuk saudara bisa berkenan kepada Allah. Ya, jangan banggakan perbuatan-perbuatanmu, jangan banggakan gerejamu, jangan banggakan pendetamu, karena satu-satunya yang membuat saudara bisa berkenan kepada Allah adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, lihat ke dalam, periksa dirimu. Apakah iman yang sejati itu sungguh telah ada di dalam hidup saudara? Tanpa itu, maka jarak antara Allah dengan manusia itu tetap jauh bagaikan langit dan bumi. Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 21, ini saya mau bacakan ini untuk juga memperkuat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2, 16 dan seterusnya tadi itu, dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi
siapa yang ada di dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru. Semua sifat-sifat lama itu hilang lenyap, lalu kemudian dia memiliki sifat-sifat baru yang terus-menerus bertumbuh, akhirnya mencapai kesempurnaan di dalam Yesus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya begini apa? Bahwa tidak ada jalan yang membawa manusia bisa terhubung dengan Allah kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, bahwa dengan perantaraan Kristus dia menyamaikan kita dengan dirinya. Ya, Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalur perdamaian antara kita dengan dirinya. Nah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah di sini artinya percayalah kepada karya Yesus di atas kayu salib itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi saudara-saudara, jalan apa lagi yang Bapak Ibu mau cari? Banyak teori-teori yang bisa dipikirkan, dihasilkan oleh manusia. Tetapi sekali lagi saudara, Alkitab tidak pernah mengizinkan ada jalan-jalan lain untuk manusia bisa kembali kepada Allah, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya Paulus berkata, bahwa oleh salib Kristus Allah telah memperdamaikan kita, kedua pihak, Yahudi non-Yahudi, untuk masuk kepada Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi semua gereja harus menjadikan ini sebagai satu landasan keyakinan. Semua gereja yang beraktivitas dalam misi, ini harus menjadi berita utama, berita inti lebih daripada memberitakan gereja dan tujuan mendirikan gereja, yaitu bahwa orang diselamatkan hanya oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang keempat daripada kuasa salib Kristus menurut Efesus pasal 2, 11-22 adalah bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah dasar dari gereja. Tidak akan ada gereja yang bisa berdiri tanpa ada keyakinan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Karena itu organisasi-organisasi yang menamakan dirinya gereja, tetapi tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saksi Yehova, itu sesungguhnya bukan gereja. Ada gereja-gereja lain yang bergiat secara liturgis gerejani, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu juga bukan gereja. Sekalipun masuk di dalam kelompok Kristen, sekalipun ada embel-embel gereja, gereja A, gereja B, ya, saya sudah tegas-tegas mengatakan saksi Yehova.
Itu bukan gereja, itu adalah perkumpulan yang dibuat oleh manusia dengan sedikit aksesoris Kristiani. Tetapi sesungguhnya dia bukan gereja apa? Karena dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia untuk mati di salib menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu gereja-gereja yang bukan gereja. Ya, jadi jelas di sini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul. Di atas dasar para rasul itu adalah pengajaran rasul-rasul. Dia bangun di atas dasar para nabi. Itu adalah ajaran-ajaran perjanjian lama. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Saudara tanya sama tukang-tukang, apa yang dimaksud dengan batu penjuru? Artinya begini, dari maksud teologinya di sini. Bahwa ajaran para nabi dalam perjanjian lama, ajaran para rasul di dalam perjanjian baru itu berpusat, bertumpu kepada Kristus sebagai Allah. Kristus yang datang dalam rupa manusia. Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan orang-orang berdosa. Kristus yang telah mati. Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Kristus yang naik ke surga. Kristus yang akan datang kembali untuk berkerajaan di atas muka bumi. Nah, itu artinya batu penjuru. Dia menjadi tumpuan utama dari ajaran para nabi, tumpuan utama dari ajaran para rasul. Dasar utama ajaran para nabi, dasar utama ajaran para rasul adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yeshua Amasia, Mesias, Sang Juru Selamat orang-orang berdosa. Itu susah. Jadi, siapapun yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan gereja. Karena gereja hanya disebut gereja kalau dia bertumpu kepada Yesus sebagai batu penjuru. Ini 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13 ya, saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai di situ saja bacaan kita. Baca selanjutnya. Ya. Jadi apapun yang saudara bangun di atasnya itu menjadi sia-sia kalau dasarnya bukan Kristus Yesus. Itu sebabnya semua gereja, denominasi apapun, itu harus berdasar kepada Yesus Kristus. Dan semua denominasi kalau sudah berdasar sepenuhnya di atas Yesus Kristus, sesungguhnya denominasi itu hanya lembaga di dalamnya kita membina umat. Tetapi semua orang-orang yang ada di dalamnya akan sadar dengan sesadarannya bahwa saya ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa gereja A, tanpa gereja B, dan lain sebagainya. Semua orang-orang percaya itu sesungguhnya adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ini implikasinya Bapak Ibu. Sehingga gereja yang ekumenis itu bukan karena diprogramkan. Terwujudnya gereja yang ekumenis itu bukan karena usaha organisasi untuk menggabungkan diri, mengharmoniskan diri.
Tetapi gereja yang oikomenis, gereja yang harmonis itu sebenarnya adalah hasil buah dari kesadaran akan karya Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Jadi pendewasaan iman di dalam gereja Tuhan itu, itulah yang harusnya dilakukan oleh semua pemimpin-pemimpin gereja supaya gereja makin dewasa dan akhirnya makin sadar bahwa saya ini tidak terpisah dari orang Kristen yang lain karena saya ini adalah satu tubuh di mana Yesus sebagai kepala. Saya ini adalah satu bangunan di mana Yesus adalah batu penjuru. Nah, itu lahir dari orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman. Nah, siapa yang bisa mendewasakan iman jemaat seperti itu? Ya, ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ya, nanti di pasal 4 kita akan bahas itu. Tetapi justru yang menyobek-nyobek kesatuan gereja sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin gereja itu. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Batu yang hidup itu adalah Yesus, batu penjuru di dalam kitab para rasul. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuh, jadi Paulus, Petrus sepakat bahwa tidak ada dasar gereja yang lain kecuali Yesus Kristus. Karena itu semua orang-orang percaya harus datang kepada batu hidup itu dan merelakan dirinya untuk dijadikan sebagai batu-batu hidup yang disusun, kemudian menjadi sebuah bait Allah yang di dalamnya dipersembahkan korban-korban rohani, dan karena Yesus dapat berkenan kepada Tuhan. Jadi, katakanlah HKBP bersusun dengan Gereja Jawa, bersusun dengan GBI, bersusun dengan GPDI. Jadi tidak boleh karena merek-merek itu kita bertolak belakang. Tetapi justru merek-merek gereja itu semakin mengefektifkan pelayanan-pelayanan kita untuk mewujudkan satu gereja yang esa, yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu hidup, yang adalah batu penjuru, yang dikatakan semua orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22 ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa kuasa salib Kristus itu adalah mendekatkan orang-orang yang jauh, ya, yang bukan pilihan sebagai bangsa Yahudi, itu ternyata terbuka jalan keselamatan, jalan raya keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahwa salib Kristus itu telah mempersatukan antara Yahudi dan Yahudi yang sama-sama percaya kepada Yesus itu dipersatukan. Dan yang ketiga, bahwa salib Kristus itu telah membangun jalur hubungan harmonis antara Allah yang sempurna dengan manusia yang berdosa. Salib Kristus. Dan yang keempat adalah salib Kristus itu menjadi pondasi gereja
bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib saja yang memungkinkan gereja bisa berdiri. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, itu dia adalah gereja yang akan kokoh. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, baik secara pribadi maupun secara komunal, organisasional, gitu, maka mereka itu tidak akan berdamai dengan Allah. Itu sebabnya saudara, maka di dalam setiap pelayanan hamba Tuhan itu saya harapkan, tinggikan Yesus, beritakan Yesus, muliakan Yesus, dan deklarasikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar itu tidak ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Nah, saudara, kiranya uraian dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 ini terbuka lebar, menjadi terang benderang di hadapan Bapak Ibu, sehingga saudara tidak lagi bingung apa sih yang dimaksud Paulus dengan ini ya. Sudah jelas melalui eksposisi kitab Efesus, khususnya pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik Pak Sam, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan setelah kelas ini ya Bapak Ibu, masih ada kelas lanjutan yang terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, untuk kelas jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu, dengan tema karakter khusus 10 perintah yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu di tanggal 28 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi menggali kitab Rut dengan tema, ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu, dengan tema kebetulan yang direncanakan, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa, di kelas hari Sabtu jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-16 ya Bapak Ibu. Dengan temanya, Contraction Smacket Moroset Script, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cek Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cek Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cek Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cek Firman.
Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Ali. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya dari materi kita, eksposisi kitab Efesus Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Tadi Pak Daniel sudah memaparkan semuanya yang ada di sini 4 poin. Saya mau menanyakan yang poin kedua, mempersatukan orang-orang percaya. Mempersatukan orang-orang percaya, tetapi sudah sangat jelas tadi yang dipaparkan Pak Daniel itu, tetapi kenyataannya gereja-gereja sekarang itu tidak bisa bersatu antara dominasi yang satu dengan dominasi yang lain. Bahkan dalam satu dominasi pun sebagian ada yang tidak boleh bersatu. Bagaimana tanggapan Pak Daniel mengenai hal ini? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Sam. Ya, itu realita fenomena dari gereja-gereja Tuhan sekarang ini. Dan saya tidak masuk di dalam hal-hal yang bersifat praktis, tetapi saya mau tinjau dari sudut pandang teologis. Ya, bahwa apa yang Paulus katakan di dalam pasal yang perikop yang kita bahas tadi itu, bahwa idealnya dan kenyataannya harusnya begitu, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus itu ya harusnya menyatu. Yahudi, non-Yahudi saja bisa bersatu oleh karena iman kepada Yesus. Mengapa sesama orang-orang Kristen saling bermusuhan? Kan itu. Nah, berarti di mana letak kesalahannya di sini? Problematikanya apa? Menurut pendapat saya, tapi juga ini sudah menjadi kajian dari banyak orang, bahwa kegagalan hamba-hamba Tuhan menempatkan ajaran di dalam gereja sebagai prioritas, itu salah satu yang mengakibatkan jemaat dangkal di dalam pemahaman, sehingga melihat gereja hanya sebagai organisasi. Kegagalan hamba-hamba Tuhan menempatkan teologi, pengajaran Alkitabiah itu sebagai prioritas, mengakibatkan gereja itu menjadi lembaga sosial, menjadi lembaga ekonomi. Dan kalau kita melihat, kenapa dalam satu denominasi saja tidak ada kesatuan, oleh karena apa? Karena banyak pendeta-pendeta dalam satu denominasi itu saling berebut anggota gereja. Nah, apa maksud dari saling berebut anggota gereja ini adalah karena semakin banyak anggotaku, semakin banyak pemasukanku. Nah, itu sedikit masuk ke situ walaupun belum ada konfirmasi data-datanya, tetapi asumsinya. Nah, tetapi yang saya bisa yakinkan di sini adalah bahwa kegagalan hamba-hamba Tuhan di dalam mengajarkan Alkitab itu secara benar, secara komprehensif. Dan ini salah satunya penyebab daripada kegagalan itu adalah karena tidak semua pendeta itu lulusan sekolah teologi. Hanya oleh karena punya pengaruh kepemimpinan, karena punya wibawa personalitasnya, maka dia bisa menghimpun orang untuk datang percaya kepada dirinya. Itu realita. Nah, karena itulah, maka di dalam pengajaran saya itu selalu saya tekankan betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya ajaran teologi di dalam gereja itu, karena itu yang akan membuat jemaat itu menjadi dewasa.
Saya kira itu Pak Sam, secara praktisnya nanti mungkin Bapak bisa teliti antar dua kelompok yang saling berbeda itu. Kenapa terjadi? Tetapi secara teologianya itu kegagalan menempatkan ajaran Alkitab sebagai prioritas di dalam gereja. Ya. Tanya seberkati. Terima kasih Pak pemaparannya tadi yang di poin nomor 2. Poin nomor 4 Pak, sebetulnya dari segi pemaparannya tadi bagi saya hampir sama, cuma di sini kan ditulis menjadi dasar pembangunan bait Allah. Tetapi kenyataannya juga bagaimana teologinya pendeta-pendeta yang bertentangan dengan atau tidak mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bagaimana teologi mereka padahal mereka itu pendeta. Pengajarannya menyimpang dari Alkitab, yaitu adalah firman Tuhan. Ada juga yang mengatakan Alkitab sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana teologi mereka Pak? Seperti itu kok bisa berdiri pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan juga banyak sekali pengikutnya Pak. Mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Masih ke-mute Pak Daniel. Pengikut itu tidak menjadi ukuran. Karena pengikut itu adalah faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan. Jadi, apa namanya itu? The power of leadership dari pimpinan gereja itu yang membuat banyak orang datang tertarik ke gereja itu. Nah, tetapi kepemimpinan gereja yang sejati itu harusnya tidak berhenti sampai orang datang di gereja atau mengikuti pemimpin gereja itu, tetapi seharusnya pemimpin itu mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, seperti Yohanes, pengikut-pengikutnya yang begitu tadinya fanatik kepada dirinya, sekarang dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Ketika murid-murid Yohanes itu beralih dari dirinya kepada Yesus, itu Yohanes sama sekali tidak tersinggung atau tidak merasa kehilangan. Justru itu merupakan kebanggaan oleh karena dia bisa membawa orang untuk datang kepada Yesus. Nah, sekarang kalau apa yang tadi Bapak katakan itu, sekali lagi saya tidak masuk kepada. Tetapi ada banyak gereja-gereja yang dibangun di atas dasar dogma. Dibangun di atas dasar kesamaan suku dan lain sebagainya. Ya. Di sini saya tidak mengatakan gereja suku itu salah. Tetapi kalau gereja berbasis suku ini betul-betul menekankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka anggota-anggota gereja suku ini tidak akan mungkin alergi. Tidak akan mungkin alergi dengan gereja-gereja yang lain. Tetapi sebagai contoh, bukti pengalaman. Di depan rumah saya membangun rumah untuk beribadah yang sekarang orang dikenal sebagai gereja itu ada orang, ya, saya tidak usah sebutkan, jauh gerejanya, dari Ciledug ke Jakarta Selatan jauh. Saya bilang sama dia, Pak, Ibu, ini 5 langkah dari rumah Ibu, ada tempat ibadah. Ini seperti lagunya si Ayu Ting Ting kan, 5 langkah dari rumah. Ya kan? Nah, kenapa Bapak harus pergi jauh-jauh boncengan motor, ya dengan motor yang ada ala kadarnya jalan jauh begitu? Apa sih bedanya gereja sana gereja sini? Tetapi dengan terang-terangan mengatakan, ya itu sudah menjadi gereja kami gitu. Jadi ada warna kesukuannya di situ yang membuat dia tidak rela untuk meninggalkan itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi gereja yang menjadikan budaya suku sebagai dasar, itu yang mengakibatkan tidak adanya kesatuan antar satu denominasi dengan denominasi lain. Tetapi kalau gereja berbasis kesukuan itu kemudian di dalamnya diajarkan doktrin-doktrin Alkitab, maka tidak akan mungkin ada jarak antar dia dengan gereja-gereja lain. Ya, saya alami dalam hidup saya. Ya, saya menjadi master, menjadi doktor itu karena dibiayai oleh anggota gereja Batak, ya, HKBP Tulen, HKBP Tulen. Ya,
mereka melakukan itu karena tidak mau dibatasi di dalam denominasi. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu seharusnya. Kita tetap di dalam denominasi kita, tetapi kita berpartisipasi untuk membangun gereja-gereja yang lain di luar denominasi. Nah, kalau itu terwujud, Pak, itu mimpi SSOBC itu terwujud. Ya, dan karena itu saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk menyebarkan ini. Jangan pandang merek gereja, jangan pandang pendeta, tetapi pandang Yesus dan ikuti ajaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel dan juga para yang ada di Zoom maupun di streaming. Inilah pengajaran di channel YouTube Saya Firman dan Sumsema Adonai yang diajarkan adalah doktrin dari Alkitab, dan Alkitab satu-satunya adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tetap bisa hadir, ada pembelajaran firman dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terima kasih Pak Daniel karena waktu sudah hampir habis. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema kuasa salib Kristus. Kalau ada yang mau ditambahkan atau sebagai closing statement, tolong diberikan dan sekalian ditutup dengan doa berkat. Saya persilakan Pak, terima kasih. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini itu bukan pikiran dari diri saya, tetapi itu adalah galian dari Nats Filipi Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Itu adalah buah pikir dari Paulus. Dan itu kemudian menjadi kerinduan saya ya untuk dapat diwujudkan di dalam gereja Tuhan masa kini. Karena itu apa yang saya sudah paparkan kepada Bapak Ibu itu kiranya terpatri di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sehingga dapat juga menjadi pelaku-pelaku ya apa yang sudah diajarkan oleh Paulus ini supaya melalui Bapak Ibu terwujud satu gereja yang esa, gereja yang ekumenis, gereja tubuh Kristus yang satu, yang memang berbeda-beda di dalam banyak hal, tetapi sesungguhnya kita satu di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara, maka jangan jemu-jemu atau jangan bosan mengikuti sesi-sesi ini, karena kita akan belajar Alkitab itu dengan menelusuri alur pikir dari penulis sebagaimana yang diilhamkan Roh Kudus kepada mereka. Dengan demikian apa yang kita akan temukan itu adalah ajaran Alkitab, bukan ajaran gereja, bukan ajaran pendeta, tetapi murni ajaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan pada saat ini. Kami sudah melewati satu penggalian Alkitab. Kiranya Tuhan tolong kami supaya apa yang sudah kami gali, kami pelajari, dan kami dapatkan bersama-sama itu kami pahami secara benar dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehingga apa yang diharapkan oleh Paulus itu juga dapat menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu supaya dimanapun mereka berada, mereka senantiasa sadar bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan tubuh Kristus, bagian dari semua orang-orang percaya dimanapun di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak, kami akhiri sesi pembelajaran Alkitab eksposisi Kitab Efesus pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri sesi pembelajaran pada malam ini. Haleluya.
Amin. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan yang ada menonton di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan pada tetap eksposisi Efesus. Kita akan di pasal 3 dan selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.